kita sedang meliput acara Parheon di HKBP Lontar. Kali ini kita bersama Ketua Pelaksana dari acara Parheon tersebut. Mungkin boleh kenalan dulu Kak, namanya siapa? Halo semua, kenalin aku Niket Saranti, aku Ketua Parheon Sekolah Minggu HKBP Lontar. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung mulai dari pertanyaan pertama aja Kak. Di sini boleh dijelasin nggak makna dari Parheon tersebut apa aja? Parheon sendiri itu adalah semacam pesta kebangunan rohani atau kebangkitan rohani di gereja HKBP Lontar. Ini Parheon itu nggak sekedar Parheon sekolah minggu, sebenarnya itu ada Parheon setiap seksi. Ada Parheon sekolah minggu, Parheon remaja Naposo, dan juga Parheon gabungan. Gabungan itu biasanya AMA, INA, dan lansia. Jadi pada intinya itu pesta kebangunan rohani. Jadi Parheon ini pastinya juga memiliki tujuan utama ya kan, baik dari sisi adat Batak maupun dari perspektif keagamaan. Mungkin akan bisa dijelaskan. Kalau secara keagamaan itu tujuannya pesta ini itu untuk membangkitkan atau membangun kembali iman dari yang melakukan pesta seperti sekarang kan Parheon sekolah minggu, itu berarti tujuannya untuk membangkitkan kembali iman dari anak-anak sekolah minggu. Tapi kalau tujuan secara adat itu untuk merekatkan kembali hubungan persaudaraan segala macam. Nah, untuk di adat Batak sendiri, pesta Parheon ini bukan sekedar membangkitkan iman dan juga merekatkan persaudaraan, tapi kami itu ada semacam lelang. Jadi lelang di situ untuk menambahi atau membantu dana gereja dari lelang-lelang siluan nanti. Lalu kan di acara ini banyak pihak yang terlibat kan Kak? Mungkin siapa saja pihak yang terlibat dalam upacara Parheon ini dan apa peran mereka masing-masing? Oke. Kalau pihak yang terlibat pastinya Uluan sendiri itu adalah pemimpin dari gereja. Itu Amang Pendeta, kalau di sini Amang Pendeta Agus Komani. Itu tugasnya untuk membina kami, untuk merancang konsep, itu beliau yang membina dan juga beliau yang menyampaikan khotbah. Karena Parheon sendiri itu bukan hanya sekedar pesta, tapi kami awali dengan ibadah. Lalu ada juga Parhalado di sini adalah petugas gereja gitu. Di sini mereka untuk membantu tadi seperti menerima siluap, tugas persembahan segala macam. Lalu juga ada kami guru-guru sekolah minggu. Kalau kan ini pesta Parheon sekolah minggu, jadi guru-guru sekolah minggu yang membuat konsep mulai dari pra-pesta Parheon, lomba-lomba sampai pada hari ini. Dan juga pasti ada anak-anak dan orang tua yang terlibat. Upacara Parheon ini kan acaranya lumayan panjang ya. Jadi urutan proses pelaksanaannya itu dari awal hingga akhir itu bagaimana? Oke, dari awalnya itu kami awali dengan tortor prosesi, itu di mana anak-anak yang bertugas untuk menari itu mengiringi pendeta masuk ke dalam ruang gereja. Setelah masuk kami ibadah seperti biasa, tapi ibadahnya itu biasanya berdasarkan tema. Kalau tahun lalu temanya itu Batak, berarti semua dari pakaian, lagu-lagu, dan bahasa juga bahasa Batak. Tapi karena pada tahun ini temanya itu Nusantara, jadi semua pakai bahasa Indonesia. Lalu setelah ibadah selesai, dilanjutkan dengan pesta. Nah, pestanya sendiri itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada tortor, jadi nanti setiap yang dipanggil, misalnya pendeta Parhalado, Sintua, itu maju, mereka tortor, dan ada yang namanya Makolopi. Makolopi itu di bahasa Batak artinya memberi. Jadi nanti ada yang memberi uang, dan itu uangnya bukan diterima sama yang menari atau yang tortor, tapi diberikan ke gereja. Setelah tortor, ada namanya lelang siluap. Siluap itu nanti persembahan, itu dilelang dan datanya ke gereja. Dalam proses Parheon ini kan pasti ada aturan atau larangan ya Kak. Mungkin Kakak bisa sebutkan apa aja larangan atau peraturan dari Parheon itu sendiri? Kalau peraturan secara adat itu tidak ada, tapi ada aturan secara HKBP. Aturannya itu hanya sekedar lagu-lagu yang dibawakan di ibadah itu tidak boleh di luar dari UND, Hidung Jemaat, dan pelengkap Hidung Jemaat. Jadi harus di sekitar itu aja, nggak boleh lagu-lagu rohani yang secara umum. Terus untuk di pestanya itu urutan tortornya juga harus jelas. Biasanya diawali sama pendeta Parhalado, guru sekolah minggu, baru anak-anak. Itu aja sih nanti yang harus dipatuhi lainnya bebas aja. Terus tadi kita semua kan udah lihat gimana proses upacara Parheon ini kan. Ada bagian di mana anak sekolah minggu mengumpulkan siluap. Nah, siluap tersebut itu makanya apa? Oke, siluap itu di sini sama dengan persembahan, tapi persembahannya bukan dalam bentuk uang. Biasanya kan persembahan dalam bentuk uang. Itu persembahannya dalam bentuk barang yang mereka persembahkan ke gereja. Jadi untuk persembahan mereka, siluap itu bisa berupa makanan. Kebanyakan itu makanan, entah makanan jadi, misalnya masakan atau apa. Boleh juga buah dan boleh juga sembako. Lalu Parheon itu kan secara garis besar dikenal sebagai acara adat Batak. Cuma kan tadi setelah kami mengikuti rangkaian acaranya kan melihat bahwa para peserta itu, para jemaat menggunakan baju-baju atau pakaian adat yang bertema Nusantara. Itu setiap tahunnya itu ada tema masing-masing atau memang bagaimana?
dibuat adat Nusantara karena kami memperkenalkan kepada anak-anak kalau adat itu bukan hanya adat Batak, tapi ada juga adat-adat lain yang mereka harus kenal dan juga mereka harus hormati. Upacara perayaan ini kan dilaksanakan oleh masyarakat Batak. Nah, itu gimana sih hubungan antara hukum adat Batak dalam upacara perayaan dengan aturan gereja? Hukum adat Bataknya itu mungkin berperan di tortor, di bagian tortor dan lelangnya. Jadi nanti yang memimpin untuk lelang itu tidak boleh dari guru sekolah minggu, tapi harus dari para siswa yang sudah dikamiskan. Nah, kenapa harus itu? Karena mereka yang lebih paham gitu keuangan gereja, jadi mereka yang menentukan harganya segala macam seperti itu. Lalu untuk tortor juga itu harus sesuai urutannya, harus yang paling tinggi dulu dalam tanda kutip pendeta atau pahalado, disusul guru sekolah minggu, susul pengurus dan adat Bataknya cuma sampai situ aja aturan. Lalu bagaimana pandangan gereja terhadap acara ini? Apakah sebetulnya didukung oleh gereja atau Untuk pagelaran sendiri ini kan sebuah acara rutinan, jadi pastinya gereja sudah setiap tahunnya itu sudah merancangkan untuk acara pagelaran, terutama pagelaran sekolah minggu yang saya tahu ya. Jadi untuk semacam dananya itu juga sudah dianggarkan, terus untuk tanggal-tanggalnya sudah disepakati di awal tahun. Jadi sebelum bulan 5 ini kami sudah melakukan persiapan yang sepenuhnya pasti didukung oleh gereja. Saat ini kita kan udah di zaman modernisasi kan, pasti banyak tantangan yang terjadi di lingkungan lingkup sekitar. Nah, kira-kira tantangan terbesar yang agak atau masyarakat Batak kan upacara perayaan ini tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesar itu mungkin perkara waktu ya, karena kan durasinya pesta ini panjang. Jadi nanti setelah ibadah dilanjutkan dengan tortor, dengan lelang, biasanya tuh orang-orang bosan pasti. Nah itu tantangan bagi kami, gimana caranya biar orang-orang ini tetap di gereja. Karena tujuan utama selain pembangunan rohani anak sekolah minggu, kami kan juga kalau tadi itu mencari dana gitu kan. Kalau orang-orangnya ini nggak tetap di dalam gereja kan nggak ada yang lelang, jadi kami nggak dapat dana gitu. Jadi ya tantangannya di situ, gimana caranya biar orang-orang itu tetap stay di gereja. Kalau kami di tahun ini menyiasatinya dengan kami buat tortornya di belakang. Jadi biasanya orang-orang Batak itu kalau anak-anaknya bertortor mereka nggak akan pulang. Jadi kami taruh di belakang biar mereka menunggu dulu anaknya biar tortor, sedangkan lelangnya kami taruh di depan. lalu setelah melihat seluruh rangkaian acara, tadi aku melihat bahwa sebagian besar dari panitianya itu merupakan para remaja dan para remaja yang berdewasa. Lalu bagaimana peran mereka tersebut dalam melestarikan upacara adat perayaan ini? Untuk melestarikan upacara pagelaran ini biasanya kami tetap mengikuti ya, misalnya kalau walaupun sekolah itu sudah padat program kerjanya, tapi kami tetap semacam mematuhi arahan dari gereja untuk mengadakan pesta pagelaran ini. Terus untuk melestarikannya kami biasanya membuat inovasi, seperti tahun ini kan memakai pakaian adat Nusantara. Lalu kami nanti sering juga di waktu pesta itu bukan hanya tampilan-tampilan Batak seperti tortor atau apa, tapi kami sering juga menyanyi atau menari dari anak-anak. Kita semua kan, terutama kakak atau masyarakat adat Batak itu pasti pengen upacara perayaan ini kan terus dilaksanakan. Seumpamanya kalau misalnya upacara perayaan tersebut terpaksa tidak dilaksanakan, kira-kira dampak bagi masyarakat adat Batak itu apa? Sebenarnya itu kalau dampak untuk masyarakat adat Batak secara keseluruhan itu tidak terlalu berdampak ya, karena yang mengadakan adalah lingkungan gereja. Mungkin yang berdampak adalah ke lingkungan gereja itu sendiri. Kalau dalam hal ini kan HKBP Lontar ya. Kalau semisal tidak diadakan pagelaran, yang pertama mungkin anak-anak sekolah minggu itu akan kehilangan satu program kerjanya. Kan pasti kalau anak-anak itu excited ya kalau ada kegiatan. Jadi kalau nggak diadakan, pasti mereka akan mempertanyakan kenapa kak nggak ada, kenapa kok tahun ini nggak diadakan gitu. Dan dampak untuk gereja yang tadi mereka jadi tidak dapat pemasukan untuk menjalankan program kerja dari sekolah minggu tersebut. Lalu ini pertanyaan terakhir kak, menurut kakak apa harapan kakak terhadap kelanjutan dan pelestarian pagelaran ini pas depan khususnya dalam lingkup gereja? Ini kalau harapan sendiri itu mungkin setiap tahunnya bisa membuat inovasi lain gitu ya, biar anak-anak dan orang tua itu nggak bosan, nggak monoton. Jadi kalau anggapannya banyak orang Batak itu kalau pagelaran, pasti ngeluarin duit gitu kan, karena untuk lelang segala macam. Nah gimana caranya HKBP Lontar ini membuat membungkus acara pagelaran itu fokus utamanya bukan di dana. Kalau harapanku ya bukan di dana, tapi lebih ke gimana kita buat anak-anak itu lebih unggul gitu lah daripada hiburan untuk mencari dananya itu, biar orang tua itu nggak kapok gitu. Kita orang tua kayak ya udah habis ibadah pulang aja, ngapain di sini lagi, nanti juga ditodong, nanti keluarin uang lagi. Nah itu pengennya tuh fokusnya di ya udah tampilan anak-anak aja yang dananya itu sedikit aja, jangan fokus di situ.
dari beberapa pertanyaan yang sudah